Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nak ya, hari ini kita pertemuan ke-9. Kita hari ini materinya tentang kesetimbangan. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang materi kesetimbangan. Oke. Reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan itu ada syaratnya. Syaratnya yaitu reaksinya harus bolak-balik, kemudian sistemnya sistem tertutup dan bersifat dinamis. Kalau tidak ada 3 syarat ini berarti dia bukan reaksi kesetimbangan. Jadi kalian wajib menuliskan reaksi kesetimbangan itu harus reaksinya bolak-balik. Tanda panahnya ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang kedua, tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan itu lambangnya K. Nah, untuk reaksi kesetimbangan atau membuat rumus kesetimbangan itu hanya berlaku untuk fase gas dan fase larutan. Sedangkan fase solid, fase liquid itu tidak masuk ke dalam rumus kesetimbangan. Contoh soal. Tuliskan rumus kesetimbangan untuk reaksi berikut. A. Cu2 plus dalam aquos ditambah Zn solid, reaksinya bolak-balik menjadi Zn2 plus dalam bentuk aquos ditambah Cu solid. Oke, kita buat rumusnya. K sama dengan, membuat rumus kesetimbangan itu adalah reaksi di sebelah kanan pangkat koefisien dibagi reaksi di sebelah kiri pangkat koefisien. Tapi ingat, fasenya harus fase gas dan fase larutan. Kita lihat yang A, fase larutan ada. Fase gas tidak ada. Nah, yang sisanya solid, berarti solid ini tidak masuk dalam rumus. Buat tinggal K sama dengan konsentrasi Zn2 plus, koefisiennya berapa? 1, berarti pangkatnya pangkat 1 dibagi konsentrasi Cu2 plus, koefisiennya berapa? 1, berarti pangkat 1, sehingga rumusnya K sama dengan konsentrasi Zn2 plus dibagi konsentrasi Cu2 plus. Kemudian kita lihat yang B, 2NH3 gas ditambah CO2 gas, reaksi bolak-balik menjadi NH2 CO2 NH4 dalam bentuk solid. Berarti rumus kesetimbangannya, lihat, gas ada, aquos tidak ada, tapi ada solid. Solid ini tidak masuk dalam reaksi kesetimbangan. Jadi karena solidnya di sebelah kanan dan tidak ada reaksi atau senyawa lagi, maka yang solid tidak masuk diganti dengan 1. Maka K sama dengan 1 per konsentrasi NH3 pangkat koefisien, koefisiennya berapa? 2 dikali konsentrasi CO2 pangkat koefisien, koefisiennya 1. Jadi rumus yang B, K sama dengan 1 per NH3 konsentrasi NH3 pangkat 2 dikali konsentrasi CO2. Kemudian sekarang contoh soal nomor 2. Ke dalam ruangan tertutup yang bervolume 10 liter, berarti kita buat diketahuinya volumenya 10 liter. Direaksikan masing-masing 0,5 mol gas N2 dan 0,5 mol O2. Kalau dia bilang direaksikan berarti molnya itu adalah mol mula-mula. Berarti diketahui dibuat mol N2 mula-mula 0,5 mol, mol O2 mula-mula 0,5 mol. Jika pada saat kesetimbangan terdapat 0,3 mol N2, berarti N2-nya ini pada saat setimbang. Jadi buat mol N2 setimbang 0,3 mol. Yang ditanya tetapan kesetimbangan atau K. Buat reaksinya, 2N2 gas ditambah O2 gas menjadi 2N2O gas. Mula-mula N2 berapa? 0,5 mol. Buat di sini 0,5 mol. O2 mula-mulanya berapa? 0,5 mol. Buat 0,5 mol. N2O ada tidak? Tidak ada, berarti 0 atau boleh kita stripkan saja. Kemudian mol N2 setimbang 0,3 mol. Buat di setimbang 0,3 mol. Nah, untuk reaksi ini, untuk reaksi di sebelah kiri itu molnya dikurangi, untuk reaksi di sebelah kanan molnya itu ditambah.
0,5 mol, hasilnya 0,3 mol, maka yang bereaksi berapa? 0,2 mol. Sekarang lihat yang untuk O2. O2 berapa mol yang bereaksi? Kita lihat koefisien N2 itu ada 2, koefisien O2 itu 1, maka mol O2 itu adalah koefisien O2 dibagi koefisien N2 dikali mol O2. Hasilnya berapa? Berarti 1/2 dikali 0,2. Kemudian 2N2O, koefisiennya 2, N2 juga 2, berarti ngikutin mol O2, hasilnya 0,2 mol. 0,5 dikurang 0,2 dikali setengah itu 0,1, berarti 0,5 dikurang 0,1, 0,4. Ini turunkan saja jadi 0,2 mol. Oke. Buat rumusnya, K sama dengan N2O pangkat koefisien dibagi konsentrasi N2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 1 karena koefisien O2-nya 1. Rumus konsentrasi adalah mol per volume. Jadi masukkan nilainya. Nilai yang dimasukkan itu adalah nilai dalam keadaan setimbang. Jadi nilai N2O itu adalah 0,2 mol dibagi 10 liter pangkat 2. Nilai N2 0,3 mol dibagi 10 liter pangkat 2. Nilai O2 0,4 mol dibagi 10 liter pangkat 1. Sehingga yang dihasilkan nilai K-nya itu adalah 1/9 kali 10 pangkat min 4 molar. Sekarang yang ketiga, nilai tetapan kesetimbangan dan tekanan gas itu lambangnya Kp. Nah, kalau Kp beda lagi dengan Kc. Kp ini hanya berlaku untuk fase gas. Aqueous, solid, liquid itu tidak berlaku lagi. Jadi hanya untuk fase gas yang masuk rumusnya. Jadi kalau dari reaksi ini karena semuanya fase gas, maka nilai Kp sama dengan P ini adalah tekanan. Berarti tekanan C pangkat koefisien dikali tekanan D pangkat koefisien dibagi tekanan A pangkat koefisien dikali tekanan B pangkat koefisien. Kalau misalnya soalnya XA solid ditambah YB gas reaksi bolak-balik Zn solid, maka rumus Kp-nya cuman yang diambil yang ini. Jadi ini S solid berarti tidak masuk dalam rumus Kp. Buat 1 per tekanan B pangkat Y. Seperti itu. Jadi yang hanya masuk adalah yang gas, solid, liquid, aqueous tidak masuk. Kemudian kita masuk ke hubungan Kp dengan Kc. Rumusnya Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Keterangannya kalau Kp itu tetapan kesetimbangan untuk gas, Kc itu tetapan kesetimbangan untuk konsentrasi, yang R itu nilai tetapan yaitu 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Yang T itu harus satuannya Kelvin. Jadi kalau suhunya dalam derajat Celcius harus ditambah 273 agar menjadi Kelvin. Nah, delta N ini adalah nilai X tambah Y itu dari mana? Dari koefisien sebelah kanan dalam bentuk gas dikurang M tambah N itu koefisien di sebelah kiri tapi yang dalam bentuk gas. Selain dari gas, tidak boleh ditambahi di sini. Oke, cukup sekian penjelasan Ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.